Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Saudara, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri membahas evaluasi Pilkada 2024. Ditemui sebelum mengikuti rapat kerja sesi pagi, Mendagri Tito Karnavian bilang raker hari ini akan membahas seputar Pilkada 2024 termasuk mengenai tanggal pelantikan kepala daerah. Selain Mendagri, rapat juga akan dihadiri KPU, Bawaslu, dan DKPP. Agenda raker hari ini sekaligus menindaklanjuti hasil raker dengan Kemendagri di tanggal 22 Januari 2025 lalu. Dari raker tersebut menghasilkan keputusan pelantikan kepala daerah diselenggarakan di tanggal 6 Februari secara bertahap. Ada dua agenda nantinya. Agenda pagi adalah rapat tentang evaluasi program kerja dan anggaran Kemendagri di tahun 2024. Kemudian rencana program anggaran Kemendagri di tahun 2025. Nanti silakan diikuti materinya. Siang nanti jam 2, kalau ini cepat berarti jam 2 sesuai on time. Itu agendanya adalah tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan, ya, yang mungkin pihak banyak bertanya, nanti kita akan jelaskan di sini. Saudara, lebih lengkap soal rencana pelantikan kepala daerah kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Julian Fernando yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Nanda, rapat kerja baru akan dimulai pukul 1:30 nanti. Selain jadwal pelantikan kepala daerah, agenda apa saja yang akan dibahas dalam raker hari ini, Nanda? Mercy, sesuai tadi apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa nanti di pukul 1:30 siang ini kemudian akan ada raker antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri untuk membahas mengenai evaluasi Pilkada 2024. Salah satunya pembahasan di dalamnya adalah jadwal pelantikan kepala daerah itu sendiri. Tadi sebelum kami mengikuti untuk sesi pagi, sempat juga ada perbincangan bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yakni Arya Bima, yang menuturkan bahwa ada penegasan juga di sini, Mercy, bahwa salah satu poinnya adalah dalam rapat kerja nanti, khususnya membahas terkait dengan evaluasi Pilkada 2024, ini juga sekaligus untuk menganulir dari hasil rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri di tanggal 22 Januari 2025 lalu, yang dimana hasilnya adalah menghasilkan bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan secara bertahap dimulai dari 6 Februari 2025 nanti. Nah, sebagai informasi di sini Mercy dan juga saudara, bahwa sebenarnya agenda pertama kali dalam Mahkamah Konstitusi untuk membacakan putusan dismisal, sebagai informasi dismisal ini adalah gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang dimana ini akan dilihat apakah memang memenuhi landasan atau tidak untuk kemudian gugatan ini dilanjutkan pada proses selanjutnya. Nah, artinya putusan dismisal terkait dengan sengketa yang masuk ini akan diumumkan di sekitar tanggal 11 sampai dengan 12 Februari 2025, tapi ini dipercepat di tanggal 4 sampai dengan 5 Februari 2025. Nah, ini menjadi salah satu alasan juga kenapa kemudian perubahan ini dilakukan, yang seharusnya tadi rencananya dilakukan secara bertahap, tapi ini dilakukan kembali secara serentak melihat dari rencana tadi putusan pembacaan atau putusan dismisal ini diselenggarakan di tanggal 4 sampai dengan 5, artinya hanya selisih sehari saja dengan rencana yang dilakukan secara bertahap itu tadi. Nah, sebagai informasi di sini Mercy, bahwa untuk data dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan gugatan yang masuk dan juga yang tidak sengketa atau non sengketa, ini ada sebanyak 297 perkara non sengketa. Kemudian ada sebanyak 310 perkara menunggu putusan dismisal di Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Arya Bima juga sempat menyinggung terkait dengan prediksinya bahwa melihat ada sebanyak kurang lebih mungkin saja ada 100 kemudian perkara yang lahir dari putusan dismisal gugatan Pilkada 2024. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, Mercy, tampaknya juga proses ini masih cukup panjang. Artinya setelah nanti putusan dismisal ini dibacakan oleh MK, kemudian nanti akan ada rekomendasi surat yang kemudian diberikan kepada KPU Pusat, kemudian KPU Pusat akan memberikan rekomendasi kepada KPUD, kemudian KPUD akan memberikan surat juga kepada DPRD yang kemudian akan secepatnya dibahas dengan rapat paripurna, yang kemudian rapat paripurna itu akan memberikan surat kepada Kemendagri untuk menerbitkan tanggal pelantikan.
Tapi kalau misalkan melihat dari aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, artinya berdasar dari aturan tersebut setidaknya dibutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari setelah pembacaan ataupun penetapan putusan dismisal tadi dibacakan, yakni di tanggal 5 Februari, artinya ada kisaran di tanggal antara 18, 19 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025, yang dimana tanggal ini juga menjadi pembahasan yang santer dibicarakan akhir-akhir ini dan masih menunggu keputusan dari Presiden Republik Indonesia tentunya Prabowo Subianto. Nah, Mercy dan juga saudara, kita tahu berarti ada beberapa poin yang akan kita cermati hari ini, karena yang pertama adalah selain juga terkait dengan tanggal pelantikan yang pastinya ini kapan, kita akan juga melihat diselenggarakannya ini di mana pelantikannya, dan yang terakhir juga ini dalam jangka panjangnya Mercy, rencananya memang akan ada retret begitu ya untuk kepala daerah yang digelar kalau menurut penuturan dari Wamendagri 5 area akan dilakukan di Magelang. Nah, ini teknisnya seperti apa dan akan dilaksanakan seperti apa setelah pelantikan atau segala macamnya seperti apa, mungkin untuk teknisnya ini yang akan kita gali terkait dengan 3 poin tadi. Sementara demikian, Mercy yang bisa saya sampaikan, kita akan tunggu bagaimana jalannya raker bersama dengan Kemendagri dari Komisi 2 DPR RI hari ini. Rapat kerja DPR Mendagri bahas salah satunya terkait dengan pelantikan kepala daerah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI.